Kita akan pelajari strategi bagaimana meningkatkan jangkauan interaksi dan dolar tentunya dari Facebook Pro, dari postingan teks dan postingan gambar. Ini adalah cara yang aku lakukan 3 hari ke belakang ini. Sorry baru buat videonya. Khusus buat teman-teman yang sudah lihat di akun Facebookku ya. Jadi 3 hari ini lagi rame banget. Ya, akun Facebookku nih banyak sekali interaksi, komen orang yang share postinganku. Karena aku nerapin salah satu strategi konten yang sudah aku pelajari, ini aku pelajari dari TikTok. Dan hari ini aku akan share ke teman-teman gimana caranya. Nah, nama dari strategi ini adalah emotional trigger strategi. Trigger emotional strategy. Strategi memancing emosi orang melalui konten kita. Nah, gimana caranya? Jadi aku cerita dulu ya. Jadi 3 hari ini kan aku lagi trial, tiba-tiba kontenku jauh berbeda dengan konten sebelumnya. Memang aku lagi trial ya, lagi mencoba melihat respon. Tiba-tiba aku bahas ini ya, Kang Deddy Mulyadi dan aura cinta itu. Sebelumnya aku nggak pernah posting-posting yang politik apa itu di di Facebook. Nah, aku melihat di situ ada peluang nih orang-orang bisa ke-trigger emosinya. Dan yang kulakukan di situ adalah membuat postingan yang membela aura cinta. Postingannya seperti ini. Ini komentarnya banyak, jangkauannya banyak, bisa sampai puluhan ribu. Terakhir kemarin aku cek itu ada yang satuan ini 200 lebih komen, hampir 300 komentar, dan ada juga yang 100-an. Jadi nanti aku share triknya ya. Jangkauannya itu sampai ratusan ribu yang lihat. Ya Allah. Oke, sebelum membuat postingan-postingan yang kontroversial seperti ini, teman-teman, ada beberapa trik yang buat ya kita bisa tetap aman, nyaman membuat konten seperti ini. Yang pertama, usahakan di dalam kontennya itu jangan menghujat oknum atau siapapun, jangan menghujat pemerintah, jangan menghujat dengan kata-kata kasar ya. Dengan aku postinganku nggak ada kata-kata kasar di situ. Tapi orang-orang menilainya, menganggap aku ini ya provokator dan sebagainya. Postingannya itu cuma membela ini ya, aura cinta itu. Jadi postingannya seperti ini, contohnya ini. Jadi seolah-olah nih aku berada di posisinya aura cinta ini. Nah, jadi ini yang membuat orang tersulut emosinya. Kalau sudah seperti ini banyak yang komen nih. Jadi teman-teman, kalau seperti ini, kalau mau buat konten-konten seperti ini, kontroversial seperti ini ya, memancing emosi orang itu, teman-teman siapkan mental dulu. Karena akan banyak orang-orang yang komen serangan-serangan orang yang mengatakan kita tolol, goblok, kok yang salah dibela, ya gitu-gitulah ya. Kalau kita seorang konten kreator, entah ini kalau teman-teman mau ya buat seperti ini, ya dengerin aja di curhatanku ini. Nah, jadi ada yang sampai nge-stalking aku punya profil, cari tahu aku dari mana gitu. Sampai ada yang inbox mungkin, tapi itu aku nggak buka gitu ya. Memang konten-konten kontroversial seperti ini istilahnya pansos. Kalau ada orang yang bilang kita pansos karena memang kita lagi konten gitu ya. Iya, jangan dipungkiri memang kita lagi pansos. Pansos dari sesuatu hal yang viral. Sebagai konten kreator itu kita pansos. Memang kita lagi cari perhatian. Gimana caranya orang ngelirik di kita punya konten, orang interaksi di situ, orang share di situ, orang like, berikan emosi di situ. Emotikonnya bisa saja like, bisa tidak suka, bisa marah. Itu yang membuat interaksi kita nih naik. Semakin dia naik, semakin dia tersebar kita punya konten. Dan akan ngaruh juga ke konten-konten yang lain, seperti ke video-video. Nah, aku kan sebelumnya itu videonya video boneka gitu ya. Kalau teman-teman
menganggap aku suka boneka, tidak. Itu hanya konten. Aku tidak seperti itu. Itu hanya konten ya. Boneka-boneka yang aku upload itu memancing orang ya, emosi orang juga itu untuk bisa komentar, macam komentar orang di situ ya. Yang jelas kita tidak mempromosikan, tidak menjual gitu. Kembali lagi ke niat kita ya, apalagi di situ diselipkan sesuatu yang ada hikmahnya lah gitu ya. Balik lagi nih ke kontennya ini ya, Aura Cinta dan Deddy Mulyadi. Nah, jadi usahakan jangan sampai ada pihak yang terzalimi, terhujat. Jadi kan aku konten ini aku balut dengan pembelaan terhadap Aura Cinta ini, kemudian bentuk-bentuk kritikan, dan kritikan yang aku ambil screenshotan di kontenku itu bukan dari diriku sendiri. Itu sudah caption yang ada di TikTok, itu aku screenshot. Kalau orang yang nggak paham dikira itu adalah opiniku sendiri, padahal itu opini dari berita-berita yang beredar di platform berita sebelah gitu. Ya kayak Kang Deddy dia bilang tidak berpihak kepada anak sekolah dan sebagainya, itu dari headline berita. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah paham lihat akunku, mereka tahu kalau aku lagi nge-trigger, memancing emosi biar orang komen. Apakah cara ini efektif? Ya, efektif. Jadi apa yang tapi cara ini efektif ini ya, dia ada masanya. Ada masanya, nggak seterusnya. Jadi kita numpang pansos lah istilahnya dari pembahasan-pembahasan yang memang lagi viral. Dan usahakan kalau mau seperti ini nih, kita berada di posisi antagonis. Istilahnya kalau kita ngonten buat postingan seperti ini kita memerankan peran antagonis dan siap-siap nih kita juga mendapat bagian untuk dihujat, dibully. Tapi ingat, harus kuat mental nih, jangan sampai bulian orang, hujatan orang kita jadi malah semakin down. Kalau tipsnya biar nggak down, ya posting, udah lupakan aja, tinggalkan aja. Tapi ingat, jangan sampai menghina orang lain, melecehkan orang lain dalam postingan kita, memberikan ujaran kebencian, jangan sampai seperti itu. Jadi buat postingannya itu secara general, kemudian buat kritikan pandangan dari orang lain juga. Ya, kalau ada pandangan dari diri sendiri, buat dia menjadi postingan yang sifatnya itu masih aman. Jangan sampai nanti kita benar-benar dihujat dan dicari gitu ya sama orang. Ya pokoknya jangan mention personal. Ya dalam artian menjelekkan orang, menghina orang, itu jangan. Aku tuh kontennya begitu, bela Aura Cinta gitu ya. In fact, ya kasihan juga sih dia sebenarnya. Jadi ya silakan kalau mau ditiru konten-konten seperti itu, tapi itu siapkan mental dulu karena nanti teman-teman ini akan banyak dapat komentar-komentar yang justru akan menyerang teman-teman, dikira komplotannya si itulah ya si inilah. Nah, setelah teman-teman membuat postingan seperti ini, silakan teman-teman cari grup-grup yang isinya orang-orang di wilayah tersebut. Nah, aku kan misalkan contohnya nih, kejadian ini nih terjadi di Jawa Barat. Nah, masuk ke grup-grup Jawa Barat, posting di sana, share di grup-grup Jawa Barat yang bebas posting. Itu yang bisa teman-teman lakukan, naik interaksinya. Oke, ingat buat postingan yang antagonis, lawan dari apa yang sedang viral itu. Misalkan kemarin ada kasusnya ini ya, RK sama Lisa Mariana. Nah, bisa aja teman-teman membela Lisa itu bisa dibela buat postingan yang dibela. Ambil analisa dia dari sisi apa yang perlu dia dibela. Kalau aku dari postinganku si Aura Cinta itu ada analisa dulu apa nih yang perlu dibela dari dia. Jadi seperti itu. Oke, itu namanya emotional trigger strategi. Jadi bagaimana kita memancing emosi orang untuk mau komen di postingan kita. Itu aja, semoga ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.